musannif rahimahullahu ta'ala. Famin dzalika ma rawainahu fi sahihil Bukhari an Bukrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma al-mimbara faqala inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah ta'ala ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina. Pamin zalik, maka diantaranya itu yang menjelaskan tentang kalimat atau kata-kata sayyid, yaitu hadis yang kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Berarti hadisnya sahih. An Abi Bukrata, dari Abi Bukrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida, membawa naik. Sa'ida jangan naik, membawa naik, karena di berikutnya ada bi muta'addi. Sa'ida membawa naik bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dengan cucunya yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah membawa naik al-mimbara, ke atas mimbar. Nah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kawin lawan Sayyiduna Ali. Punya anak ada 3, Hasan, Husin, Muhsin. Jadi ada Hasan, ada Husin, ada Muhsin. Muhsin meninggal dunia. Lalu terkenalah Al-Hasan summal Husin summal Husin lin Nabi qurratul ain, qurratul ain. Hasan Husin, cucunya Rasulullah ini sangat disayangi oleh Nabi. Sangat disayangi. Karena Hasan Husin ini menjadi qurratul ain. Qurratul ain itu pendingin mata, penyembuh hati, kesenangan mata memandang, kesenangan hati, buah hati yang idaman. Lalu suatu hari Nabi menggendong, membawa Hasan naik ke atas mimbar. Mimbar di mana? Mimbar yang ada sekarang ini di Masjid Nabawi. Di mana mimbar itu? Ya di masjid. Mimbar itu ada di masjid. Mimbar itu bagian daripada raudhah. Nah, kita lah semalam belajar kalau hadis Nabi, ma baina mimbari wa qabri raudatun min riyadil jannah. Tempat antara mimbar dan kuburku itu adalah raudhah. Raudhah maknanya bila orang ke Masjid Nabawi, Anda kemana? Anda ke raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara mimbar Nabi mengkhutbah lawan kubur Rasulullah. Ngarannya raudhah, ada garisnya raudhah. Bila kawasan raudhah ini termasuk kawasan mustajab doa. Siapa yang berdoa di raudhah, maka doanya diijabah Allah. Antara mimbar dan kubur Rasulullah itu raudhah. Nah, lalu ujar para ulama, mimbarnya itu bagian daripada raudhah. Maka ketika orang masuk ke dalam raudhah, dia akan melihat mimbar itu. Di samping mimbar ada mihrab.
ma fihi yusalli alaihi, ma yusalli fihi, tempat yang sembahyang Nabi di tempat itu disebut mihrab, mihrabun Nabi. Nah, mimbar nada. Berarti Hasan ini dibawa naik Nabi oleh Rasulullah ke atas mimbar masih halus. Ya, masih ke itu tadi. Karena mimbarnya halus sendiri ya. Mimbarnya harus ya. Diangkat oleh Rasulullah. Sayyidina Al-Hasan nih. Al-Hasan diangkat oleh Rasulullah ke atas mimbar. Faqala. Lalu Nabi berkata, Inna ibni hadza sayyidun. Inna ibni hadza, sesungguhnya anakku ini sayyidun, sayyid. Ini janabina anakku ini sayyid. Nabi menyambat cucu ini anak, ibni. Bukan hafdi, bukan hafidi, bukan sibti, karena sibti itu cucu. Sibtur Rasul, cucunya Rasul. Ahfadur Rasul, anak cucu Rasul. Tapi Nabi menyambat Hasan ini adalah ibni, anakku, bukan cucuku. Anakku ini nanya, ini sayyidun, sayyid. Apa artinya? Pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin kalian, menjadi seseorang yang hebat, akan menjadi tauladan. Wala'allallah, dan semoga Allah ayyusliha bihi, mendamaikan, mensuluhkan dengan dia baina fi'ataini, di antara dua kelompok yang bertikai, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Didabitlah min fi'ataini, dari dua kelompok yang bertikai. Karena ada penjelasannya siapa dua kelompok yang bertikai ini. Hanya didabit dulu. Fi'ataini, dua kelompok yang bertikai. Kamu tahu bertikai mah? Bermusuhan, bakalahi, tapi umat Islam. Umat Islam. Nah, ini hadis ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kata-kata sayyid ini adalah Rasulullah yang memulakan. Kalau kita tarik ke dalam Quran, sebenarnya Allah yang memulakan kata-kata sayyid. Kata-kata sayyid itu ditempelkan atau dinisbahkan kepada Nabi Yahya. Allah memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria itu akan mempunyai anak laki-laki yang akan diberi nama Yahya, dan Yahya itu sayyidaw wa hasura. Jadi kayak lagi mun orang bertakon, siapakah mula-mula yang mengatakan kata-kata sayyid? Kata-kata sayyid itu ada di Quran, ditimpilkan Allah atau dinisbahkan Allah kepada Nabiullah Yahya sebelum lahir. Nabiullah Yahya itu sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Periode setelah Islam, pertama kali orang yang menggelarkan sayyid bukan kepada Rasulullah, tapi Nabi menyambat cucu Sidin yang bernama Hasan itu adalah inna bini hadza sayyidun, cucuku ini sayyid.
Makanya orang yang cucu Rasulullah itu nang sebenarnya itu dipanggil Sayyid. Paham? Nah berikut ada Syarif. Makanya ada Sayyid, ada Syarif. Itulah gelar yang resmi dalam agama cucu Rasulullah yang resmi. Gelarnya adalah Syarif lawan Sayyid. Adapun Habib itu gelar terfokus kepada Bani Alwi. Pertama kali orang yang diberi gelar Habib itu adalah Habib Umar Al-Attas. Paham? Ini mendudukkan ilmu, mendudukkan pengetahuan sebenarnya. Jadi panggilan yang sebenarnya terhadap cucu atau ahlul bait itu adalah Sayyid lawan Syarif. Siapa yang menyebut Sayyid itu? Yang menyebut Sayyid itu adalah Rasulullah. Kepada siapa? Kepada cucu Sidin yang bernama Hasan. Inna bini hadza Sayyidun. Bukan Habibun. Paham? Sayyidun. Lah, biar ikam jelas. Ini ilmu nang jelas. Nah, berikut ini hadis Rasulullah sudah tahu dua hal yang jelas kita tangkap dulu. Walaupun rintinya Rasulullah tahu. Satu, umat Islam itu banai akan bertikai. Ini Rasulullah sudah tahu bahwa umat Islam itu kaina bermusuhan, bertikai, bakalahi. Selama Rasulullah hidup, umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Tapi setelah Rasulullah meninggal, umat Islam pecah. Bahkan umat Islam itu bahuwalan bakalahi. Kenapa jadi kayak itu, Jar? Kenapa jadi kayak itu? Nabi Riai pernah berdoa lawan Allah agar umat Islam ini disatukan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah. Inilah sudah ketentuan Allah. Kata Rasulullah, kalian akan melihat satarawna ba'di ikhtilafan kasiran. Kalian kena kalau panjang umur, kalau aku mati akan banyak pertikaian, perbedaan sampai pertikaian. Berarti apa? Rasulullah itu sudah tahu kejadian yang akan datang sebelum beliau meninggal dunia. Sidin sudah tahu bahwa umat Islam ini akan bertikai. Sahabatnya akan bermusuhan. Satu. Yang kedua, Nabi tahu bahwa pertikaian ini akan berakhir damai. Doa Sidin, mudahan sini cucu, jangan bahasa kita, cucuku ini yang mendamaikan pertikaian itu. Paham? Hasannya masih halus dalam gendongan masih. Tapi Nabi, ini cucuku mudah-mudahan nang mendamaikan pertikaian itu. Ninggar Rasulullah, Sayyidina Hasan ganal dewasa tuha. Siapa yang bertikai? Yang bertikai itu adalah dua kelompok Muslim umat Islam besar, satu kelompok Muawiyah.
Kaum didabit fi'atain, dua kelompok Islam yang bertekai, satu kelompok Muawiyah, yang kedua adalah kelompok Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Bertikai. Pertikaiannya gara-gara apa? Itu adalah pasti kita pikir, mana panang dihualakan, napa nang dipertikaikan, biasa ya. Pertikaian pasti ada apabila masuk ke dalam areal politik. Dipahami dulu. Ini pertikaian permusuhan politik. Lah, bila politik yang dibicarakan itu apa? Bila politik itu benai, titik permasalahannya adalah kekuasaan. Nah, sekarang dalam politik itu benai, tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nyatakan, dalam politik itu dulu berteman, sekarang bisa musuhan. Dalam politik itu dulu musuhan, sekarang berteman. Dan sekarang ini menjadi tontonan kita. Boleh jadi benar. Ini politik. Kalau kita bicara politik, dulu Jokowi dengan anaknya Gibran, biar kita sambat kepada Bapak, karena ini politik. Ini pandir politik. Kita pandir politik dulu supaya paham. Dulu dalam kelompok PDIP sekian puluh tahun, tapi dulu bermusuhan lawan Prabowo. Paham? Itulah politik. Sekarang teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Itulah politik. Makanya rumit deh, politik itu rumit. Bahasa aku itu apakah bahasa Arabnya itu benar al-ukhuwatu sihasiyah ahammu min ukhuwatil islamiyah. Apa benar begitu? Pertemanan dalam politik itu kadang-kadang ternyata lebih penting daripada persaudaraan sesama muslim. Nah, wajar. Bedang sanak kini politik berbeda karena kepentingan. Karena politik itu adalah kepentingan. Paham? Kepentingannya apa? Kepentingan kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Di dalamnya ada menteri, ada ini, ada ini. Nah, nang rombongannya ini masuk ke sana. Begitulah politik. Dan ini di mana-mana dalam dunia politik. Bukan hanya di Indonesia, bukan zaman sekarang, tapi mulai zaman dulu. Paham? Terjadilah pertikaian antara kelompok Muawiyah dengan kelompoknya Sayyidina Ali. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Sayyidina Ali jadi khalifah. Kemudian mangkat. Meninggal Sayyidina Ali, oleh para orang zaman dulu diangkatlah Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan jadi khalifah. Jadi pemimpin. Namun di saat itu Muawiyah berada di Syam.
menjadi gubernur. Paham ya? Bahasanya gitu. Ini Pak di Madinah hari ini. Sayyidina Hasan di Madinah. Bahasa kita wilayahnya, kekuasaannya, istananya. Oh ternyata Muawiyah kada setuju dengan Hasan. Itu jelas. Bertikai. Ya kelompoknya ada kelompok, si ada pendukungnya, pendukung Muawiyah, pendukung Sayyidina Ali. Ini kayak apa? Fi'atain ngarannya. Fi'atain minal muslimin. Dua kelompok besar umat Islam bertikai gara-gara politik, gara-gara kekuasaan. Namun Rasulullah berdoa wala'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Mudahan Allah mendamaikan dengan Hasan ini di antara dua kelompok yang bertikai umat Islam. Maka kurang lebih kurang lebih 6 bulan menjabat sebagai penguasa, Hasan mundur. Hasan mundur. Tapi bukan semundur-mundurnya. Mundur mengadakan perjanjian dengan Muawiyah. Dah bahasa kita suluh, ya dah supaya umat Islam jangan bertikai, aku mundur. Aku mundur. Biasa bener, pemimpin hebat tuh kayak itu. Kalau pacang anak bangsa ini bakalahi bertikai nang gaya Gus Dur. Gus Dur itu bener, Gus Dur sebenarnya digulingkan. Bahasa orang politik, beliau jatuh karena konspirasi politik, bukan karena kesalahan. Melawan kawan dan sudah siap benar. Pasukan berani mati itu sudah siap. Berapa orang? Kurang lebih 300.000 pasukan siap mati membela Gus Dur, siap sudah. Kamu gak tahu ya kisah apa ujar Gus Dur? Kadada di dunia ini jabatan yang dipertahankan dengan mati-matian. Aku tidak ingin hanya karena kekuasaan darah setitis pun jatuh. Akhirnya apa? Gus Dur keluar dari istana. Itulah orang hebat. Orang hebat itu dia mau mundur dari kekuasaan jabatan yang hebat, jabatan yang mentereng demi untuk kedamaian. Paham? Maka demi untuk suluh perdamaian, rekonsiliasi, benar bahasa kerennya, rekonsiliasi antara dua kelompok politik besar, kelompok Muawiyah dan kelompoknya Sayyidina Al-Hasan, beliau mundur. Beliau yang menenangkan pendukungnya. Namun ada perjanjian. Perjanjian dibikin, telah dibikin, disetujui, Sayyidina Al-Hasan mundur, umat Islam tenang. Umat Islam tenang sudah. Dia berjalanlah Muawiyah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang ganggu, damai sudah. Paham? Ini yang diketahui oleh Rasulullah. Benar ternyata apa yang diinginkan oleh Rasulullah, benar cucu Sidin yang bernama Hasan ini
pendamai di antara dua kelompok ini. Rela Sidin melepaskan jabatan seorang presiden demi untuk kedamaian, suluh, kerukunan umat Islam. Namun biasa, gejolak terjadi lagi mana? Ini biasa politik lah. Gejolak terjadi lagi ketika Muawiyah melanggar perjanjian. Muawiyah melanggar perjanjian. Di antara isi perjanjian itu, kepemimpinan berikutnya dimusyawarahkan. Tetapi Muawiyah menunjuk anak. Nah, ini persis kayak zaman sekarang. Muawiyah menunjuk anak. Siapa? Zaid. Siapa? Yazid. Nah, Muawiyah melanggar perjanjian menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin berikutnya. Ini namanya kezaliman. Paham? Ini namanya kezaliman. Berikut lagi macam-macam diintimidasi kelompok ini agar supaya Yazid bin Muawiyah memaksa orang agar menerima dia sebagai khalifah. Oh, kada bisa benar. Sehingga banyak Yazid bin Muawiyah membunuh orang. Nang kada mau mengakui dia sebagai pemimpin. Lalu terjadilah kezaliman. Lalu Sayyidina Al-Husain bersama keluarga kurang lebih 70 orang hendak bahasa kita membicarakan ini. Kemana? Ke Irak, karena pusat pemerintahannya Yazid bin Muawiyah di Irak, sedangkan Sayyidina Al-Husain di Madinah. Berangkatlah Sayyidina Al-Husain dengan keluarga jumlahnya 70 orang singgah di Karbala. Di Karbala inilah diserang oleh kelompok Yazid bin Muawiyah yang pada akhirnya Sayyidina Al-Husain itu meninggal, mati dibunuh oleh Ubaidillah atas suruhan Yazid bin Muawiyah. Maka terkenalah dengan tragedi Karbala. Ini sejarahnya ada. Ngeri. Gara-gara kekuasaan, gara-gara politik dan sebagainya, siapapun bisa dibantai. Ngeri. Tapi kita ada bicara itu. Maka dua-duanya Hasan dan Husain, dua-duanya syahid. Sayyidina Al-Hasan mati diracun, Sayyidina Al-Husain mati dibunuh oleh tentaranya Yazid yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Maka Nabi mengatakan Hasan dan Husain itu adalah Sayyida Syababil Jannah, Syababi Ahlil Jannah, sayyidnya para pemuda ahli surga. Paham? Nabi kasyaf, tahu sudah apa yang terjadi, yang akan datang terhadap anak dan umat Islam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Habis kemudian warawaina bi sahih al-Bukhari
wa muslimin ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.